Saudara, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh Pastor Mike bahwa hari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah ya, bicara tentang keraguan iman ya. Jadi saya tambahkan supaya lebih spesifik, keraguan iman ya. Jadi ini bicara tentang keraguan akan Allah, akan kehadiran Allah di dalam hidup kita, akan karya Allah di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, walaupun ini adalah sebuah break dari seri khotbah Gospel Exposition dari kitab Roma, tetapi percayalah, bukan berarti kita break dari gospel. Ya, karena di dalam seri khotbah ini, saudara-saudara, kita akan belajar banyak. Kita akan kembali menjumpai keagungan, keindahan, kedalaman dari Injil Kristus bagi kita, khususnya ketika kita mengalami keraguan iman. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa, minta pimpinan Tuhan. Jiwa kami gelisah sampai kami menemukan Engkau Tuhan, tempat perhentian dan peristirahatan kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa seperti Rasul Paulus, tenggelamkan kami ke dalam samudera raya cinta kasih Tuhan di dalam Kristus. Bikin kami kembali terpesona akan betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus bagi setiap kami orang berdosa. Jadikan kami sebagai pecandu-pecandu anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami sembah, nama yang kami cintai. Setiap orang percaya yang siap dengar firman, katakan, amin. Saudara-saudara, untuk mengawali seri khotbah kita tentang keraguan, maka judul yang saya ambil adalah The Gospel for the Doubters. Ya, Injil bagi para peragu. Saudara, mari kita buka firman Tuhan ya, walaupun sudah tertayang di depan, tetapi saya mengundang kita membuka Alkitab kita masing-masing. Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di dalam penjara, Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes, ya, bukan penulis Injil Yohanes, tetapi Yohanes Pembaptis. Mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, tetap buka firman Tuhan pada bagian ini karena renungan kita akan berdasarkan teks yang baru saja kita baca. Saya ingin memulai khotbah saya ini dengan sebuah pengakuan yang jujur tentang kisah hidup saya. Ketika remaja, saya harus menelan pil yang sangat pahit, yaitu orang tua saya bercerai setelah menikah lebih dari 20 tahun. Saat itu saya sudah rajin ke gereja dan saya aktif terlibat di dalam pelayanan karena kami semua adalah keluarga Kristen. Orang tua kami dua-duanya juga Kristen, saya dari bayi sudah dibawa ke gereja. Akan tetapi perceraian orang tua begitu menyakitkan dan memukul hati saya. Saya marah dan protes kepada Tuhan. Mengapa Engkau membiarkan orang tuaku bercerai ya Tuhan? Hati saya diliputi, dikepung oleh keraguan iman yang sangat pekat dan gelap. Perceraian mereka mencabik-cabik keyakinan saya akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah mengalami keraguan iman dan bahkan tidak hanya sekali. Dan seri khotbah ini sangat baik karena sebagaimana yang akan Anda pelajari dalam 3 minggu ke depan, bahwa keraguan iman bukan sesuatu yang asing bagi orang percaya. Ternyata ini jauh lebih sering terjadi daripada yang kita mau akui. Di dalam Matius pasal yang ke-11,
kita melihat keraguan iman yang juga menimpa Yohanes Pembaptis. Dia meragukan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang sejati. Keraguan iman dari Yohanes begitu mengganggu dia, bahkan sampai dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari dan bertanya langsung kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau kita mengenal perjalanan kehidupan dan pelayanan dari Yohanes Pembaptis, sebagaimana dicatat oleh kitab Injil, maka keraguan iman Yohanes seharusnya mengejutkan kita. Keraguan iman Yohanes merupakan sesuatu yang sangat ironis dan tidak kita sangka-sangka. Mengapa demikian, saudara? Mari kita kenal lebih dalam siapa Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes adalah seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi Allah. Bahkan dia masih ada hubungan saudara sebetulnya dengan Yesus, bukan? Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, ibu dari Yohanes, Elisabet, itu adalah sepupu dari ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria. Jadi kita dapat membayangkan bahwa Yohanes mungkin sudah mendengar banyak cerita tentang Yesus dari kedua orang tuanya sejak dia masih kecil. Dan Injil mencatat Yohanes merupakan orang pertama, sekali lagi saya garis bawahi, orang pertama yang mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Dari mulut Yohanes keluar salah satu pengakuan iman yang indah. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Saudara, tadi salah satu hymn yang kita nyanyikan, saudara kalau ingat refrennya berkata, lihatlah anak domba. Nah, ini berasal dari kalimat Yohanes Pembaptis. Dan jangan lupa ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, dengan mata kepala sendiri, dengan telinganya, dia melihat burung merpati itu, Roh Kudus turun, dan ada suara menggelegar dari surga. Bapa yang meneguhkan identitas Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Berkali-kali Yohanes juga menyatakan bahwa Yesus jauh lebih besar daripada dirinya. Seperti ucapan yang terkenal itu, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Dan bahkan saudara-saudara, Yohanes mendorong murid-muridnya sendiri untuk mengikuti Yesus daripada mengikuti dia. Saudara, ini luar biasa loh. Bayangkan kalau tiba-tiba Pastor Mike suatu hari berdiri di sini dan bilang, kalian jangan ke gereja ini lagi, ke gereja lain, ada gembala yang lebih bagus. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi berdasarkan semuanya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yohanes sangat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang diutus oleh Allah sendiri. Akan tetapi, ketika Yohanes dijebloskan dalam penjara oleh Herodes, dia dilanda oleh keraguan iman yang dahsyat. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, sungguhkah Yesus adalah yang diutus oleh Allah? Sungguhkah Yesus adalah Sang Mesias yang sejati itu? Atau dalam bahasa anak muda zaman sekarang, Yohanes merasa diprank sama Yesus. Gila, gue ngikut dia, jangan-jangan bukan dia Mesiasnya. Kena prank gue. Saudara-saudara, disinilah kita tiba pada pelajaran penting pertama tentang keraguan. Bahwa orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi. Orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Saudara, bila orang sekali Yohanes Pembaptis masih dapat mengalami keraguan iman, maka apalagi kita, saudara-saudara. Kita semua pasti masih bisa mengalami keraguan. Tidak ada satu orang pun yang kebal, yang imun terhadap keraguan iman. Keraguan iman dapat hadir dalam diri setiap orang percaya. Termasuk mereka yang kerohaniannya tampak begitu kuat dan setia mengikut Tuhan, masih mungkin mengalami keraguan iman. Di dalam Alkitab, bukan hanya Yohanes Pembaptis yang bergumul dengan keraguan. Tokoh-tokoh besar Alkitab lainnya, saudara, juga bergumul dengan yang namanya keraguan.
Sebut saja antara lain Abraham, Ayub, Gideon, Daud, Asaf, Elia, Habakuk, Petrus, Thomas, dan saudara-saudara tiri dari Tuhan Yesus. Mereka bukan orang sembarangan, saudara. Mereka pemimpin, mereka raja, nabi, orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus sendiri. Tetapi Alkitab mencatat dengan terang benderang bahwa mereka juga mengalami keraguan iman sama seperti kita. Saudara tentu kenal dengan almarhum Bunda Teresa, Mother Teresa. Dia adalah seorang biarawati yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi pekerjaan Tuhan untuk menolong orang-orang miskin di India. Dia adalah seorang yang begitu cinta dan setia sama Tuhan. Tetapi ketika saya membaca buku kumpulan surat-surat pribadinya yang diterbitkan setelah dia meninggal, saya dikagetkan dengan pergumulan yang dihadapi. Dalam salah satu suratnya, dia mengungkapkan begini, saya merasakan kegelapan di mana saya tidak dapat melihat Tuhan dalam diri saya. Jiwa saya seperti kosong. Sementara itu kerinduan saya akan Dia begitu besar. Ini rasa sakit dan siksaan yang saya tidak dapat jelaskan dengan kata-kata. Saudara-saudara, Bunda Teresa pun mengalami malam-malam yang gelap bagi jiwanya. Di mana dia merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuhan senyap, Tuhan tidak bekerja, Tuhan jauh, Tuhan membisu. Keraguan iman yang sangat-sangat mengganggu batinnya. Saudara-saudara yang terkasih, sampai di sini. Bukankah kebenaran ini seharusnya melegakan dan menghibur kita? Amin. Sekali lagi saya ulangi. Bukankah kebenaran yang baru saja saudara dengar ini memerdekakan, melegakan, dan menghibur kita? Saudara-saudara, dulu saya orang yang termasuk menganggap bahwa keraguan iman itu musuh iman. Ya. Kalau saya memiliki keraguan iman, maka artinya saya berdosa di hadapan Tuhan, gitu loh. Dulu, ya. Itu sebabnya ketika saya menghadapi perceraian orang tua, saya bukan hanya ragu sama Tuhan, saya juga merasa bersalah sama Tuhan. Nah, ini celakanya nih, saudara. Ya, saya mengalami double victimization. Saya menjadi korban dari keraguan saya, tetapi sekaligus saya menjadi korban dari guilty feeling saya, kerasa bersalah. Karena saya merasa ragu sama Tuhan itu dosa gitu loh. Kayaknya Tuhan ngeliatin gua dari sorga ya, terus Tuhan kayak marah-marah gitu. Saudara-saudara, keraguan iman dan rasa bersalah merupakan kombinasi yang lethal yang mematikan bagi kerohanian orang percaya. Itu sebabnya Pastor Mike, Pastor Novi, thank you untuk melakukan seri khotbah tentang keraguan. Karena saya curiga, saudara, banyak orang Kristen merasa ragu dan merasa bersalah karena memiliki keraguan. Dan itu sangat mematikan buat kerohanian kita. Ikuti terus seri khotbah tentang keraguan dan saudara akan dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi setelah saya beranjak dewasa dan semakin saya belajar firman Tuhan, khususnya ketika saya melihat kisah-kisah hidup para tokoh Alkitab, saya akhirnya dibukakan pada fakta bahwa keraguan iman memang adalah hal yang sangat wajar, garis bawahi kata wajar. Dalam perjalanan iman semua anak Tuhan tanpa terkecuali. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, sadarilah bahwa keraguan iman menandai kerohanian yang serius. Saya ulangi, saudara-saudara. Keraguan iman itu menandai kerohanian yang serius. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan, maka engkau pasti akan mengalami episode-episode keraguan iman. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, saudara. But that is the fact. That is the truth. Bila Anda tidak peduli dengan sesuatu, engkau tidak akan pernah meragukan hal itu. Betul nggak?
Tapi kalau engkau peduli, engkau sungguh-sungguh percaya, engkau sungguh-sungguh berharap pada sesuatu, maka engkau akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang sangat besar engkau menjadi ragu dan bimbang, khususnya ketika hal yang engkau percaya itu tidak sejalan dengan apa yang engkau alami. Saudara nangkap ini? Saudara-saudara, Madeleine Alengro, dia pernah mengatakan begini, mereka yang percaya kepada Tuhan namun tanpa hati yang bergumul, tanpa kegelisahan pikiran, tanpa serangan keraguan dan godaan keputusasaan, hanyalah percaya pada ide tentang Tuhan. Alias engkau hanya jadi orang Kristen KTP. Dan bukan pada Tuhan itu sendiri. Dan Timothy Keller menambahkan, ya masih ada yang foto jadi saya biarkan dulu. Timothy Keller menambahkan begini saudara, iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi. Mereka yang menjalani kehidupan secara santai, cuek, tanpa pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan penting tentang mengapa mereka percaya kepada Allah, akan menemukan diri mereka begitu mudah dihancurkan ketika peristiwa tragis terjadi atau diserang oleh orang skeptis yang cerdas. Iman kita akan runtuh dalam waktu yang singkat bila kita gagal untuk memperhatikan keraguan-keraguan dalam diri kita sendiri yang seharusnya dapat kita atasi setelah kita bersedia memasuki pergumulan yang panjang. Saudara, kutipan yang panjang ini saudara saya singkat begini aja deh. Ternyata keraguan iman bukan hanya menandai keseriusan kerohanian, tetapi keraguan iman menurut Timothy Keller itu justru adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendewasakan iman kita. Karena dengan kita bertanya dan mempertanyakan Tuhan, disitulah iman kita sedang ditarik sama Tuhan. Stretched. Gak enak memang, sakit, bingung. Tetapi at the end of the day, ini buat iman kita. Orang yang tidak pernah bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan akan Tuhan di dalam dirinya adalah orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang dangkal, yang superficial. Sampai di sini, saya ingin mengajak kita kembali kepada Yohanes Pembaptis. Mari kita selidiki lebih jauh, sebetulnya apa yang menyebabkan keraguan iman di dalam diri seorang Yohanes Pembaptis. Saudara, ini hal yang terlalu penting untuk kita lewatkan. Karena kalau kita mengerti apa yang menjadi penyebab keraguan iman Yohanes, maka kita bisa berefleksi dan mengantisipasi keraguan yang serupa ketika muncul di dalam kehidupan kita. Saudara, ini khotbah pertama dari seri keraguan ya. Jadi saya mau mengatakan begini, supaya saudara tahu dulu dari awal. Penyebab keraguan itu banyak macam. Betul ya? Banyak macam, nanti saudara belajar deh ya. Tokoh ini penyebabnya apa, tokoh itu penyebabnya apa. Ya. Nah sekarang kita mau fokus dulu sama Yohanes Pembaptis. Saudara, penjelasan yang paling umum adalah karena Yohanes sedang mengalami penderitaan. Ya, dia dipenjarakan oleh Herodes. Sejarawan dari abad pertama bernama Josephus. Dia menyebutkan bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam sebuah penjara bernama Makareus yang terkenal kejam. Ya, banyak orang yang penjara di situ nggak tahan dan akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri di sana. Jadi ketika Yohanes dijebloskan ke dalam penjara, Yohanes berpikir, saya udah nggak mungkin lagi dah keluar hidup-hidup dari penjara ini. Udah, saya pasti mati di penjara ini. Mungkin di tengah situasi seperti inilah Yohanes berharap kepada Yesus untuk membebaskan dia dari penjara dan kematian yang sudah ada di depan mata. Dalam benak Yohanes, bukankah Yesus adalah Sang Mesias yang penuh kuasa? Bukankah Yesus anak Allah? Bukankah Yesus yang diutus oleh Allah sendiri? Jadi menurut penjelasan ini saudara-saudara, Yohanes meragukan Yesus karena Yesus tidak kunjung datang untuk menolong dirinya. Make sense? Masuk akal? Tentu akal.
Bukankah penderitaan, musibah, atau masalah yang berat memang dapat mengguncang iman seorang anak Tuhan sampai sumsum iman, saudara? Contohnya Ayub. Tetapi bila diselidiki lebih jauh, dengar baik-baik, ternyata penderitaan bukanlah penyebab Yohanes meragukan Yesus. Nah loh, kalau gitu apa? Mengapa saya katakan begitu, saudara? Mengapa saya katakan demikian? Setidaknya ada dua alasan. Ya, ada dua alasan mengapa saya katakan bahwa bukan penderitaan yang membuat Yohanes meragukan Yesus. Pertama, saudara, kita harus kasih Yohanes itu benefit of the doubt. Maksudnya begini, saudara, jangan buru-buru menuduh Yohanes cengeng. Yohanes itu seseorang yang sudah terbiasa menderita dalam pelayanan. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di padang gurun sendirian. Walaupun dia pengikutnya banyak, tetapi dia lebih suka, saudara-saudara, hidup sendirian. Dia bukan tipe pemimpin yang memperkaya dirinya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di padang gurun, makanan sehari-harinya adalah belalang dan madu. Bukan burger, bukan pizza. Dia memilih untuk hidup dalam keadaan serba kekurangan dan ketidaknyamanan. Masakah orang seperti ini takut sama penderitaan dan kematian? No way. Alasan kedua, kita simpulkan dari pertanyaan Yohanes sendiri kepada Yesus di ayat ketiga. Ya, coba lihat, tengok lagi ayat ketiga. Perhatikan. Yohanes sama sekali tidak menyebutkan, engkaukah Mesias yang sejati? Kalau iya, bebaskan aku dari penjara. Betul nggak? Betul nggak? Yohanes nggak minta dibebaskan, betul nggak? Beda sama ucapan seorang penjahat yang disalib di samping Yesus. Kalau engkau Mesias yang sejati, turunkan kami dari salib. Bebaskan kami dari penderitaan. Betul? Jadi, Yohanes sama sekali tidak pernah karena penderitaannya dia meragukan Yesus. Itu sebabnya dia nggak pernah minta tolong sama Yesus, bebasin gua dari penjara. Nggak ada itu. Bukan karena penderitaan. Jika penderitaan bukanlah penyebab keraguan Yohanes, maka apa yang menyebabkan keraguan iman di dalam diri Yohanes Pembaptis? Nah, di sini bagian yang kita tunggu-tunggu. Saya setuju dengan penafsiran alternatif yang salah satunya juga dipegang oleh D.A. Carson, ya, pakar Perjanjian Baru. Penyebab keraguan iman Yohanes adalah karena dia memiliki konsep atau visi yang sempit tentang Yesus Kristus. Yohanes menganut pandangan yang sama dengan mayoritas orang Yahudi pada zaman Yesus yang mempercayai bahwa seorang Mesias itu adalah sosok atau figur yang bersifat politis. Jadi orang Yahudi pada saat itu, saudara, mereka sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Saudara mesti ngerti suasana kebatinannya. Jadi mereka mengidam-idamkan Mesias yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan yang akan membawa bangsa Israel kembali kepada kejayaan sebagai bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa lain. Yohanes memahami Mesias adalah seorang pejuang yang menghabisi para musuh bangsa Israel. Kalau saudara masih belum percaya, saya kasih lihat ucapan Yohanes sendiri di dalam Matius pasal 3 ayat 12. Yohanes pernah mengatakan begini tentang Yesus. Oleh karena itu bertobatlah, karena dunia ini seperti ladang luas yang siap dipanen. Bulir gandum yang baik dan yang tidak baik akan dipisahkan. Nah, dengar baik-baik kalimat berikutnya, dia ngomong tentang Yesus nih. Karena dia, Yesus Kristus yang datang sesudah aku, akan menghakimi dunia ini dan memisahkan orang yang jahat dari antara orang yang benar. Yang benar akan hidup bersamanya, tetapi semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah padam.
Saudara tangkap ini? Jadi visi Yohanes tentang Yesus itu adalah sebagai sang Mesias yang perkasa. Seorang hakim yang akan menegakkan keadilan. The ministry of justice. Yohanes menanti-nantikan Yesus akan menghancurkan orang-orang jahat dan berpihak kepada orang-orang yang baik. Dan di awal pelayanannya, memang Yesus rajin memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat dan menyerukan supaya bangsa Israel bertobat. Persis sama dengan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya sekali lagi saya mau saudara coba ya, tempatkan dirimu di sepatunya Yohanes Pembaptis. Betapa senangnya Yohanes, betul nggak? Karena punya partner. Karena Yohanes juga begitu, ya. Dia suka memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, orang-orang harus bertobat. Bentar lagi penghakiman Tuhan akan datang. Saudara, kalau Yohanes mengenal dunia sepak bola, ini kan lagi Piala Eropa ya. Ya. Seandainya nih Yohanes mengenal dunia sepak bola, barangkali Yohanes menganggap dia dan Yesus itu sebagai dua orang penyerang atau strikers. Hore, gue punya teman striker yang akan sama-sama maju menerobos kubu lawan dan akan mencabik-cabik gawang lawan. Sudah ngerti ya? Dan Yohanes sudah melakukan itu. Di puncak pelayanannya dia dengan sangat berani menghardik Raja Herodes karena menikahi iparnya sendiri. Mungkin di pikiran Yohanes, gak apa-apa, gue duluan yang maju. Nanti Yesus pasti juga akan ikut gue. Yesus akan melakukan hal yang sama dalam skala yang lebih besar. Yesus akan mengumpulkan dan mengerahkan massa untuk melawan penjajah Romawi. Gak apa-apa dah, bagian gue si Herodes, yang kecil. Nanti urusan kerajaan Romawi, nih Mesias yang sejati, gitu kan. Gak apa-apa gue datang duluan, gue nyerang duluan, ya kan. Akan tetapi seperti ayat 2 mengatakan, coba kita lihat. Yohanes mendengar banyak cerita tentang pelayanan Yesus waktu dia di dalam penjara. Cerita-cerita inilah yang membuat Yohanes bingung karena sama sekali tidak sejalan dengan gambaran dan harapan dia tentang seorang Mesias. Yohanes sudah masuk ke kubu lawan tapi kok Yesus masih di belakang. Yesus bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mau menghancurkan orang jahat, tetapi dia malah berkawan dan melayani orang-orang jahat. Nah loh, di dalam Injil Matius persis satu pasal sebelumnya, Yesus memilih ke-12 murid dan saudara tahu, salah satu murid Tuhan Yesus bernama Matius, dia adalah pemungut cukai. Dia adalah antek-antek kerajaan Romawi. Yesus juga seringkali makan bersama dengan para pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa. Di dalam Lukas pasal 7 yang menjadi paralel dari Matius pasal 11, juga dikisahkan bahwa Yesus sempat menolong seorang perwira Romawi. Jadi cerita-cerita ini saudara bertolak belakang dengan visi, konsep Yohanes tentang Yesus sebagai Mesias. Dan sampai Yohanes di penjara, dia tidak mendengar sama sekali bahwa Yesus sedang membangun atau memulai perlawanan kepada penjajahan Romawi. Inilah yang mengakibatkan keraguan iman sehingga Yohanes bertanya kepada Yesus, sungguhkah engkau sang Mesias yang sejati itu? Atau jangan-jangan ada orang lain? Saudara-saudara, yang lebih menarik adalah jawaban Yesus di ayat 4 sampai yang kelima. Saudara bersabar ya, ini memang bagian eksposisinya dulu. Nanti abis ini saya ajak saudara melihat apa mutiara-mutiara pelajaran rohani bagi kita. Saudara, yang menarik jawaban Yesus di ayat 4 sampai 5. Sebetulnya, Yesus bisa saja menjawab secara singkat, betul nggak? Apakah engkau Mesias yang sejati? Sebenarnya Yesus bisa jawab begini, iya. Right? Betul nggak saudara-saudara? Lu bilang sama guru lu Yohanes, iya, udah gitu aja. Iya, saya Mesias yang sejati. Bisa nggak Yesus ngomong gitu?
Bisa seharusnya, betul nggak? Tetapi saudara, kalau Yesus menjawab seperti itu, dia tidak mengubah sama sekali konsep atau visi Yohanes yang sempit tentang Mesias. Itu sebabnya Yesus perlu mengutip kitab Yesaya. Khususnya bagian di mana Yesaya juga digambarkan sebagai seseorang yang penuh belas kasihan. Ya, di mana Mesias digambarkan sebagai seseorang yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Mesias sebagai seorang yang melayani, bukan semata-mata figur militeristik atau hakim yang membinasakan orang-orang jahat. Saudara-saudara, bila kita membaca kitab Yesaya, sebenarnya konsep tentang Mesias memang begitu kompleks. Mesias bukan hanya sang hakim, Mesias juga seorang hamba yang menderita, seperti Yesaya pasal 53. Mesias juga seorang sang putra Allah. Sayangnya, Yohanes Pembaptis melupakan konsep yang kompleks ini tentang Mesias, dan Yohanes Pembaptis menjadi sempit di dalam mengerti akan sang Mesias. Yohanes hanya mengingat dan menekankan satu sisi dari Mesias, yaitu sebagai hakim dan pejuang. Dan di ayat yang ke-6, Yesus menambahkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam bahasa aslinya, frasa kecewa dan menolak sebenarnya hanya satu kata, yaitu skandalizo. Skandal, pernah dengar kata skandal, saudara-saudara? Bukan sendal, saudara. Skandal. Saudara, apa itu skandal? Nah, apa skandal? Skandal adalah sesuatu yang di luar apa yang kita anggap wajar dan sepatutnya, betul? Skandal membuat kita tersandung dan kecewa. Jadi di mata Yohanes, Yesus itu sudah menjadi skandal buat dia. Karena Yesus sudah di luar yang menurut dia sepatutnya. Yesus mengecewakan dia. Dan Yesus tahu Yohanes kecewa akan Yesus. Saudara, mari sekarang kita lihat pelajaran rohani buat kita. Bila pengenalanmu akan Yesus sempit dan salah, maka kita pasti cepat atau lambat akan menemukan Yesus sebagai skandal yang mengecewakan dirimu. Saya ulangi. Tangkap dulu, mau foto-foto dulu saya jelasin. Bila pengenalanmu akan Yesus sempit dan salah, maka cepat atau lambat engkau akan menemukan Yesus sebagai skandal yang mengecewakan dirimu. Permasalahannya bukan pada Yesus, tetapi pada diri kita yang memiliki konsep tentang Yesus yang sempit dan salah. Itu sebabnya Yesus menolong Yohanes dengan cara mengajak Yohanes kembali kepada kitab suci. Jawaban Yesus itu diambil dari Yesaya pasal 31 dan 65. Ya, saudara, apa yang kitab suci ajarkan tentang Yesus secara lengkap dan tepat? Seolah-olah Yesus mau ngomong begini, Yohanes, lu tuh salah ngerti gua, makanya lu kecewa sama gua. Lu balik dong ke firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang Mesias? Jangan cuma ambil sedikit. Jangan sempit. Pelajari lagi firman Tuhan. Kalau lu melihat gua sempit, ya gak heran lu kecewa sama gua. Gitu loh maksudnya. Make sense? Saudara, kalau kita misalnya, saya kasih contoh. Kalau kita sebagai orang Kristen terlalu dan hanya menekankan Yesus sebagai juru selamat yang baik dan penuh kasih, sampai-sampai engkau menganggap Yesus akan selalu mengabulkan permintaanmu. Yesus seperti Sinterklas di sorga. Apa yang lu minta, lu yakin dikasih sama Tuhan. Cepat atau lambat engkau akan marah dan kecewa sama Yesus. Cepat atau lambat engkau akan menemukan Yesus sebagai skandal. Karena bisa saja Yesus tidak akan memberikan apa yang kau inginkan. Bahkan engkau akan menerima hal yang buruk.
Mengapa? Karena Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi dia juga Allah yang maha berdaulat dan maha bijaksana. Dia tahu apa yang terbaik buat engkau, walaupun bukan yang ternyaman dan terenak. Saudara-saudara, uji, periksa kembali pemahaman kita tentang siapa Yesus. Jangan sampai sempit dan salah. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Saudara, mari kita masuk di dalam bagian terakhir dan sekaligus puncak dari khotbah ini. Anugerah bagi kita. Saya akan bacakan pelan-pelan. Orang yang mencintai Tuhan memang masih dapat meragukan Tuhan, tapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai Tuhan. Wow. Amin. Boleh kita baca sama-sama? Boleh ngomong ya, Pastor Mike? Boleh ya? Boleh ya, ngomong boleh ya? Yuk, 3, 2, 1. Orang yang mencintai Tuhan masih dapat meragukan Tuhan. Tapi orang yang meragukan Tuhan masih tetap dicintai Tuhan. Perhatikan kembali jawaban Yesus kepada Yohanes. Yesus tidak menegur keraguan iman Yohanes. Yo, lu memang keterlaluan deh yo. Dari semua orang yang mengenal gua, lu seharusnya bukan lu yang meragukan gua. Bukankah lu yang jadi orang pertama yang memperkenalkan gua kepada bangsa Israel? Ini Alkitab terjemahan Betawi ya. So jangan kaget ya. Saya kan dari Jakarta ya. Lu mah keterlaluan banget deh yo. Lu bikin gua kecewa lu. Saudara, Yesus tidak mengatakan begitu, betul? Yesus tidak menghardik. Yesus tidak menegur. Sebaliknya justru Yesus memberikan jawaban yang merevisi konsep yang sempit dari Yohanes Pembaptis. Tujuannya supaya Yohanes menyadari kesalahannya sendiri dan diperbaharui dalam imannya kepada Yesus sebagai Sang Mesias yang sejati. Yesus tidak tersinggung atau sakit hati atas keraguan Yohanes. Bahkan kalau engkau membaca ayat-ayat selanjutnya, Yesus malah memuji-muji Yohanes sebagai orang yang terbesar yang pernah dilahirkan dari rahim seorang wanita. Wow. Saudara, inilah anugerah Yesus kepada Yohanes yang meragukan dia. Saudara-saudara, di dalam Yesus, anugerah Allah selalu tersedia bagi kita yang meragukan dia. Itu sebabnya, our doubts will never go wasted. Keraguan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Permisi tanya, segala sesuatu di sini termasuk keraguan enggak? Yes, definitely. Kalau enggak mungkin disebut segala sesuatu, betul? Saudara, mengapa keraguan kita tidak akan pernah sia-sia? Dengar baik-baik. Ini puncak dari khotbah. Siap-siap cemplung dalam samudera raya anugerah Tuhan? Mengapa keraguan kita tidak akan pernah sia-sia? Mari kita kembali kepada salib Kristus. Di atas kayu salib, Yesus masuk ke palung terdalam dari samudera gelap yang berisi segala perasaan buruk yang dapat dialami oleh manusia. Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang sempurna yang pernah hidup di bumi ini, dan yang mencintai Bapanya dengan kasih yang sempurna, tetapi dia mengalami ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga dia harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sadar gak, sesungguhnya Yesus sedang menggantikan posisi saya dan engkau. Seharusnya kita yang berteriak itu. Seharusnya kita yang dibiarkan oleh Allah di tengah keraguan, kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, kesedihan kita. Tetapi Yesus mengalami itu karena dia mau menggantikan kita. Sehingga kita yang sekarang di dalam kebimbangan, kegelisahan, dan keraguan
dapat berseru kepada Allah dan Allah memperhatikan kita. Yesus berseru dan seluruh surga membisu. Supaya kita sekarang yang berseru kepada Tuhan, Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk keraguanmu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saudara-saudara, saya masih punya waktu. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu poin aplikasi tambahan yang penting, yaitu tentang komunitas umat Allah. Pentingnya komunitas umat Allah ketika seseorang sedang menghadapi keraguan iman. Saudara, di dalam pergumulannya akan keraguannya, Yohanes pun meminta bantuan murid-muridnya, betul? Artinya Yohanes membutuhkan bantuan komunitas untuk menolong dia menghadapi keraguan imannya. Pesan pagi hari ini kepada seluruh jemaat, baik yang di ruang gereja ini maupun yang sedang ada di rumah masing-masing. Dengar baik-baik. Jadilah komunitas yang penuh anugerah terhadap mereka yang sedang dalam keraguan iman. Be gracious. Be gracious. Yudas 1 ayat 22 mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara-saudara, kita harus belajar dari keteladanan Filipus. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Filipus menceritakan tentang Yesus kepada Natanael. Tetapi Natanael meragukan. Apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus tidak marah sama Natanael. Ya udah, lu nggak mau percaya, ya udah, gua tinggal aja dah. Enggak, saudara. Filipus mengajak Natanael untuk langsung ketemu sama Yesus. See? Saudara-saudara, Filipus mempertemukan Natanael dengan Yesus. Filipus menghadirkan Yesus dalam diri Natanael, sehingga Natanael menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, jadilah gereja yang menghadirkan Yesus di dalam kehidupan para peragu. Menghadirkan Yesus dalam sikap dan perkataan kita yang penuh anugerah. Jadilah gereja yang memeluk, bukan memukul para peragu. Jadilah gereja yang melayani, bukan melarang para peragu. Jadilah gereja yang menopang, bukan menolak para peragu. Jadilah gereja yang mencintai, bukan mencaci para peragu. Saudara, walaupun moto gereja ini adalah apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi izinkan saya menambahkan, sekalipun tidak tertulis, biarlah gereja ini juga punya semboyan, punya semangat. Disinilah para peragu disambut dengan hangat. Doubters, welcome. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.